Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Nurzaman dengan NPM 21131911108 dari kelompok Alam Nanda Torik. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Data Mining, dan jurnal yang kami ambil yaitu berjudul Prediksi Status Pasien COVID-19 menggunakan metode NBC. Baik, langsung saja ke definisi data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Untuk definisi NBC-nya, yaitu merupakan satu algoritma dalam teknik data mining yang menerapkan teori Bayes dalam klasifikasi. Teorema keputusan Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola atau pattern recognition. Dan di sini adalah terdapat data mentah. Data di samping ini merupakan data mentah dari pasien COVID-19 di Indonesia. Lalu di preprocessing atau difilter menjadi seperti berikut. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Atorik dengan NPM 21131911132. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasinya. Kali ini kita berada di data processing. Jadi dataset inilah yang nantinya akan dilatih untuk menghasilkan model prediksi terhadap status pasien COVID-19. Jadi data ini itu disiapkan dan dibersihkan di mana hanya atribut relevan yang diekstraksi dan digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, jadi di sini akan ada gender female, male. Nah, terus di sini tuh di filter dari angka 30 sampai 40 Indonesia, DKI Jakarta, released. Kan kalau dari awal ini data mentahnya female 31, 64, 33, 34. Jadi mentah, belum di filter. Sekarang di sini sudah di filter ya. Saya bahas dari 156 baris data dengan 4 atribut. Nah, jadi ini tuh semuanya ada 156. Terus sudah di filter. Jadi atribut yang digunakan dalam tabel data sebelumnya adalah jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, provinsi, dan juga current state. Sedangkan target status pasien ada 3 kategori, yaitu yang tadi, nah ini yang ini current state, yaitu ada release, isolated, dan juga di case. Selanjutnya kita langsung melakukan perhitungan probabilitas prior. Jadi pada data sebelumnya kita menghitung ada berapa jumlah yang berstatus isolated. Setelah itu kita bagikan dengan jumlah data yang ada. Jadi misalkan yang ini, nah ini isolated. Nah, kita tuh dihitung isolated ada berapa. Setelah itu dijumlahkan dengan hasil yang dituju. Ini statusnya tuh untuk yang status isolated ya. Nah, yang isolated dibagi jumlah data ini yaitu 156 baris ya. Yaitu jadi 131 dibagi 156 yaitu 0,84, atau jika dipersenkan menjadi 84%. Selanjutnya pada data sebelumnya kita menghitung ada beberapa jumlah yang berstatus released. Setelah itu kita bagikan dengan jumlah data sama seperti yang barusan. Yang released ini kita hitung ada berapa nih yang released di sini di datanya. Kita hitung dari data aslinya yang released itu semuanya hanya ada 9 dibagi jumlah baris data 156, yaitu menghasilkan 0,058 atau 6% ya. Selanjutnya ada menghitung berstatus di case. Untuk yang di case itu semuanya ada 16 dibagi data yang barusan 156 yaitu 0103, atau jika dipersenkan menjadi 10%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Dewanda Rusantoso, NPM 21121911082. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan oleh kawan saya. Langsung saja saya lanjutkan presentasinya. Di slide ini membahas tentang perhitungan probabilitas likelihood. Probabilitas likelihood dapat dihitung dengan
terlebih dahulu membuat tabel frekuensi untuk setiap atribut terhadap target kelas. Perhitungan probabilitas likelihood dilakukan pada 156 data latih dengan menggunakan instant database sebagai vektor. Pemilihan atribut klasifikasi pasien adalah jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, provinsi. Gambar 3-6 menunjukkan perhitungan probabilitas atribut jenis kelamin, usia, provinsi, dan kebangsaan. Naive Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi data mining dan digunakan untuk membedakan intense dataset berdasarkan atribut yang telah ditentukan. Perhitungan probabilitas jenis kelamin. Setelah difilter sesuai dengan tabel tersebut, maka kita harus menjumlahkan data dan jumlah data agar dapat menghitung probabilitasnya. Di sini tabel gender, ada male female, totalnya 127. Probabilitas pasien berstatus isolated gender male. Jadi male, probabilitas male sama dengan isolated 27 dibagi 127 sama dengan 0,583 atau 58%. Probabilitas pasien berstatus related gender male, probabilitas male sama dengan related 4 dibagi 12 sama dengan 0,333 atau 33%. Probabilitas pasien berstatus decreased gender male, probabilitas male sama dengan decreased sama dengan 13 dibagi 17 sama dengan 0,764 atau 76%. Perhitungan probabilitas jenis kelamin. Probabilitas pasien berstatus isolated gender male, probabilitas female sama dengan isolated 53 dibagi 127 sama dengan 0,417 atau 42%. Probabilitas pasien berstatus related gender female, probabilitas female sama dengan related 8 bagi 12 sama dengan 0,666 atau 67%. Probabilitas pasien berstatus decreased gender female, probabilitas female decreased 4 dibagi 17 sama dengan 0,235 atau 24%. Maka hasilnya akan seperti ini. Perhitungan probabilitas usia di tabel X. Di sini ada tabel X, isolated, related, decreased, isolated, p-related, p-decreased. Kita ambil contoh dari yang paling atas, 0 sampai 10. 1 dibagi 127 sama dengan 0,007874016. Nah, probabilitas provinsi. Kita ambil contoh yang paling atas, Provinsi Bali, isolated 1 dibagi total 127 sama dengan 0,007874,016. Probabilitas kewarganegaraan. Kita ambil contoh yang atas, Indonesia 119 dibagi 127 sama dengan 0,937007874. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh data uji perhitungan probabilitas posterior. Perhitungan probabilitas posterior ini dilakukan untuk memprediksi peluang suatu data tes merupakan anggota dari kelas A. Perhitungan pada suatu data uji X1 dan X2 ini menggunakan algoritma NBC, dijelaskan dengan sebagai berikut.
Dalam kasus klasifikasi pasien ini terdapat 4 atribut berturut-turut, yaitu jenis kelamin, usia, provinsi, dan kewarganegaraan. Perhitungan probabilitas ini untuk data uji coba pertama terhadap status kelas A0. A0 ini bisa disebutkan sebagai isolated dan cara untuk penghitungannya sebagai berikut. Di sini terdapat 0,583. 0,583 ini diambil dari data male dan atribut dari jenis kelamin. Untuk mengetahuinya bisa diambil dari sini. Nah, ada P isolated, nah ngambilnya dari sini. Untuk yang kedua 0,165 ini adalah X1. X1 ini adalah male dan 2 ini adalah menunjukkan untuk atributnya. Atribut kedua itu adalah usia. Untuk usianya kita lihat di sini. Ngambilnya 30 sampai dengan 40 yaitu 0,165 dan seterusnya. Untuk ini juga adalah provinsi dan ini data dari kewarganegaraannya. Setelah datanya terkumpul lalu dikalikan semua dan hasilnya adalah 0,070. Perhitungan probabilitas likelihood status kelas A1 atau A1 itu bisa disebut dengan release set adalah sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya yaitu 0,333 yaitu ngambilnya dari data male, dan untuk atributnya yaitu jenis kelamin di sini ngambilnya dari release. Nah, data yang kedua juga sama yaitu ngambilnya dari male dan atributnya adalah usia, dan untuk yang ketiga yaitu provinsi, dan yang keempat untuk data kewarganegaraannya dikalikan semua dan hasilnya adalah 0,057. Untuk perhitungan yang ketiga yaitu kelas A3 dan bisa disebutkan sebagai DKIS adalah sebagai berikut. Data pertama yaitu 0,765 dikalikan 0,118 dikalikan 1 lalu dikalikan dengan 0,647 dan hasilnya adalah 0,058. Selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan probabilitas posterior, di mana P kurung buka AN dan XI adalah probabilitas posterior kelas A1 dan sampai dengan N. Dan juga P kurung buka AN adalah probabilitas prior. Untuk yang pertama yaitu probabilitas posterior status pasien isolated 0,07 ini mengambil dari hasil hitungan 0,07 ini. Dan untuk 0,84 ini yaitu diambil dari slide awal-awal yang dijelaskan oleh Torik. Maka setelah itu dikalikan dan hasilnya adalah 0,0588. Untuk yang kedua juga sama untuk rilis, yaitu mengambil datanya dari ini hitungan kedua 0,057 dikalikan dengan 0,058, maka hasilnya adalah 0,0033. Untuk yang ketiga juga sama untuk dikis yaitu 0,058 dikalikan 103 sama dengan 0,006. Hasil dari perhitungan di atas dinyatakan bahwa hasil prediksi status pasien adalah isolasi dengan nilai P kurung buka A0 dan X1 lebih besar dari P kurung buka A1 dan X1 lebih besar juga dari P kurung buka A2 dan X1. Untuk yang pasien kedua sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu 0,036 itu hasil dari hitungan probabilitasnya dikalikan dengan yang sama seperti yang sebelumnya. Proses perhitungan yang sama juga dilakukan terhadap data uji kedua yang memberikan hasil probabilitas posterior sebagai berikut. Untuk probabilitas posterior status pasien kedua untuk isolated yaitu 0,36 ya. Kalau misalkan dihitungkan dengan cara seperti yang slide sebelumnya dan juga dikalikan dengan 0,84 hasilnya maka 0,03. Untuk yang rilis yaitu 0,382 dikalikan 0,058
maka hasilnya adalah 0,022. Dan untuk yang terakhir yaitu dikis, datanya adalah 0,027 dikalikan 0,103 sama dengan 0,003. Hasil dari perhitungan di atas dinyatakan bahwa hasil prediksi status pasien adalah isolated dengan nilai P A0 dan X2 lebih besar dari PA1 X2, lebih besar juga PA2 dan X2. Untuk kekurangan dan saran yang terdapat pada jurnal ini adalah data kurang mendetail, penentuan kelas yang agak membingungkan. Lalu untuk sarannya adalah data lebih disesuaikan dan lebih detail agar ketika mengklasifikasikan lebih mudah. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.